Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Herani Siregar dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis metode tematik, perbedaan metode hadis tematik dan metode hadis tahlili, dan ada juga membacakan beberapa hadis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Hadis Tematik Dakwah dan Komunikasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian dari hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifatnya baik sebelum diangkat menjadi rasul atau sesudahnya. Secara epistemologi, hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, sebab ia merupakan bayan atau penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Bahkan secara mandiin, hadis dapat berfungsi menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Yang kedua adalah pengertian hadis metode tematik. Arifuddin Ahmad mengatakan bahwa metode maudhu'i atau juga dikenal dengan tematik adalah pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologisnya maupun epistemologinya dan aksiologinya atau salah satu dari aspeknya. Perbedaan metode hadis tematik dan metode hadis tahlili. Kalau metode hadis tematik adalah dalam pengkajian harus tematis, tidak boleh atas kecenderungan si pensyarah atau harus berdasarkan tema. Sedangkan metode hadis tahlili ialah makna-makna yang tercakup dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan pensyarah yang memahami hadis-hadis tersebut. Untuk selanjutnya pembacaan beberapa hadis. Yang pertama itu hadis dakwah disebut sebagai guids. Bismillahirrahmanirrahim. Man sanna fi islami sunnatan hasanah fa umila biha ba'duhu kutiba lahu mislu ajrim man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'un. Wa man sanna fi islami sunnatan sayyi'atan fa umila biha ba'duhu kutiba alaihi mislu wizri man amila biha wala yanqusu min awizrahim syai'un. Arti dari hadis tersebut adalah siapa yang mencontohkan perbuatan baik dalam Islam, lalu perbuatan itu dicontoh oleh orang lain, maka pahala tersebut untuknya seperti pahala orang yang mencontohkan tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari yang mencontohnya. Dan barang siapa yang mencontohkan perbuatan buruk, lalu perbuatan itu dicontoh oleh orang lain, maka akan ditulis baginya seperti dosa yang ditirunya tanpa mengurangi mereka yang menirunya. Hadis riwayat Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kandungan dari hadis ini adalah apapun yang kita berbuat itu, baik itu kebaikan maupun keburukan, lalu perbuatan kita dicontoh oleh orang lain, kita akan mendapat ganjaran yang sesuai. Jika kita berbuat baik, maka akan kembali kepada kita kebaikan, dan jika kita berbuat buruk dan kebuatan buruk ditiru orang lain, maka kita akan mendapat ganjaran keburukan atau ganjaran dosa. Hadis yang selanjutnya adalah kewajiban mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Imamah Sudai ibni Azalin Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nasi billahi man bada'ahum bisalam, yang artinya sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang memulai salam. Kandungan hadis ini, jika sesuatu hal merupakan keutamaan, maka akan mendekati kewajiban seperti halnya salam atau mengucapkan salam. Karena salam merupakan suatu keutamaan di sisi Allah, maka dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan salam terlebih dahulu, baik ketika berpapasan dengan saudara atau saudari kita, begitu pula ketika kita berkunjung ke rumah orang. Orang yang utama ialah orang yang mengucapkan pertama atau orang yang memulai salam. Hadis yang selanjutnya adalah komunikasi politik dalam hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istamala rajulan min isabatin wa fi tilka isabatin man huwa ardilillahi minhu faqad khana Allahu wa khana rasulahu wa khana jami'ul mu'minin. Dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda,
Barang siapa yang mempekerjakan seorang lelaki dari suatu kelompok dan dari kelompok tersebut ada yang lebih baik, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, dan mengkhianati semua orang mukmin. Hadis tersebut adalah menjelaskan secara tekstual bahwa mengangkat seorang pejabat yang tidak kompeten dan profesional dalam suatu komunitas masyarakat, padahal dalam komunitas tersebut ada yang lebih baik, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan seorang mukmin. Selanjutnya adalah komunikasi bisnis dalam hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahbarana Qutaibatun qala haddatsana Laitsu an Nafi'i an Ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'ani bil khiyar hatta yaftariqa aw yakuna bai'a khiyar wa rubbama qala nafi'un aw yaqula ahaduhuma lil akhiri. Mana arti dari hadis tersebut adalah telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Nafi dari Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang dan pembeli memiliki hak memilih atau merupakan syarat jual beli dengan adanya hak memilih. Dan terkadang Nabi mengatakan atau salah satu dari seorang berkata kepada lain, pilihlah. Kandungan dari hadis di atas adalah menyampaikan bahwa dalam berdagang, penjual dan pembeli memiliki hak memilih. Hadis yang selanjutnya mengenai ciri-ciri orang munafik ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun ija haddasa kajaba wa ija wa'ada ahlafa wa ija tuminal khana. Dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika ia berbicara ia berbohong, jika ia berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Nah, kandungan dari hadis tersebut, jika 3 ciri tadi terdapat pada diri seseorang, perlu diwaspadai untuk tidak dijadikan pemimpin, dan perlu juga diwaspadai untuk 3 tanda tersebut harus dihindari dalam diri kita. Hadis yang terakhir adalah hadis tentang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bil yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu rubahlah dengan lisannya, dan jika tidak mampu rubahlah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Riwayat Muslim. Kandungan dari hadis tersebut adalah yang pertama, menentang pelaku kebatilan dan menolak kemungkaran adalah kewajiban yang dituntut dalam ajaran Islam atas setiap muslim sesuai kemampuan dan kekuatannya. Yang kedua adalah mengingkari dengan hati diwajibkan kepada setiap muslim, sedangkan pengingkaran dengan tangan dan lisan berdasarkan kemampuannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan atau yang saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.